Acara berikutnya yaitu langsung masuk ke materi 1, yaitu materi kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Supriyadi, SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin, panitia buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Solean, Bapak Haji Asep Sarif Hidayat SPDMM. Yang saya hormati para PKS SMP Negeri 3 Solean, wabil khusus PKS Kesiswaan. Yang saya hormati itu Ibu Nurlisa SPD dan Bapak Halili SPD. Tak lupa yang Bapak hormati dan saya banggakan rekan-rekan panitia LDKS Spiritual tahun 2021 SMP Negeri 3 Soreang. Dan yang Bapak banggakan anak-anakku peserta LDKS OSIS periode 2021-2022. Yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan insyaallah pelaksanaan LDKS OSIS SMP Negeri 3 Soleang. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku peserta LDKS yang Bapak banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi yang kian mengganas, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelaksanaan LDKS tahun ini. Di tengah pandemi juga kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan itulah pada kesempatan hari ini, pagi ini menjelang siang hari ini, kita bisa bersilaturahmi walaupun jarak memisahkan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita melalui panitia LDKS kita dijembatani untuk melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu LDKS atau latihan dasar kepemimpinan bagi siswa, khususnya pengurus OSIS SMP Negeri 3 Soleang dan tentunya calon-calon pengurus MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas. Yang intinya adalah semuanya tujuannya sama, ingin memajukan SMP Negeri 3 Soleang. Salawat beserta salam tak lupa kita panjatkan, kita haturkan kepada ustaz kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.
dan penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, dalam kesempatan ini jika kepada panitia izinkan saya menyampaikan beberapa hal materi yang terkait dengan kepemimpinan. Mohon izin apabila ada yang lebih senior dari saya ataupun yang lebih paham, bahwa di sini saya bukan sebagai apa-apa, tapi ingin hanya berbagi berdasarkan pengalaman maupun hal-hal yang sudah pernah saya lakukan, terutama dalam organisasi. Dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan tentang kepemimpinan siswa. Untuk itu sekali lagi saya mohon izin, saya nama Ahmad Supriyadi, SPD, yang di sini adalah menjabat sebagai Wakil Kepala SMP Negeri 3 Solear dan mengajar mata pelajaran PPKN, ingin berbagi sharing dengan anak-anakku calon pengurus OSIS atau pengurus OSIS terpilih tentang kepemimpinan. Baiklah, sebelum kita memulai materi ini, alangkah dan sudah memang sepantasnya kita senantiasa berdoa agar apa yang nanti disampaikan maupun kita berbagi atau bertanya jawab, nah ini bermanfaat bagi pengembangan wawasan kita yang nanti insya Allah sebagaimana yang tadi disampaikan dalam sambutan Bapak Kepala Sekolah, ini akan muncul pemimpin-pemimpin ke depan yang berkarakter dan mampu untuk mengharumkan nama baik SMP Negeri 3 Solear khususnya dan negara pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa di masing-masing tempat kalian untuk memulai materi ini dimulai. Selesai? Baiklah, kita akan melihat tentang kepemimpinan. Sebelum lebih jauh tentang kepemimpinan, maka ada satu pertanyaan besar yang bisa kalian lihat di sini. Who am I? Ya. Who am I? Mudah-mudahan tidak salah menyebutkan ya, kan guru PPK. Nah, who, siapa? MI itu kan diri saya. Maka sebelum kita memimpin orang lain, maka kita harus tahu dulu siapa diri kita. Jangan kita memimpin orang lain tapi kita tidak tahu diri kita sendiri. Maka ketika pagi sering-seringlah kita berkaca. Ini pun diajarkan dalam agama bahwa sebelum kita mengajarkan orang lain ataupun memimpin orang lain, maka kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Dan kita tidak bisa memimpin diri kita sebelum kita mengetahui ya diri kita sendiri. Maka pertanyaan besarnya adalah who am I? Siapa diri saya sebenarnya? Kalau kita sudah tahu diri kita, bakat kita, kekurangan kita, kelebihan kita, maka baru kita kembangkan bagaimana kepemimpinan yang ada dalam diri kita. Pantaskah saya menjadi seorang pemimpin? Nah, maka itulah dalam konteks aku dan kepemimpinanku, maka kita harus mengenal diri kita dulu. Karena kalau kita tidak mengenal diri kita, maka kita tidak akan tahu organisasi yang akan kita bawa nanti kemana arahnya. Kita hanya saja tidak tahu kapal besar yang ada dalam diri kita. Nah, maka sekali lagi anak-anakku yang Bapak banggakan, peserta LDKS, mari kita mengenali diri kita dulu. Ya, banyak-banyak kita introspeksi diri kita. Apa sih kemampuan saya? Apa sih kekurangan saya? Apa kelebihan saya? Dan kalau kalian mau tuliskan di dalam buku kekurangan saya apa, sehingga ketika kita melakukan kekurangan itu, maka oh ini adalah kekurangan saya, maka harus kita perbaiki sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita lupa bahwa kita manusia tidak lepas daripada kekurangan, yaitu al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Kata hadis bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, maka berarti itu adalah salah satu kekurangan kita juga. Dan sifat manusia
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bahwa manusia dituntut untuk apa? Dengan kekurangan itu, dengan kesalahan itu dan kehilangan itu, maka kita mau berbuat untuk memperbaikinya. Jadi kita kenali diri kita dulu. Who am I? Kita lanjutkan. Jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin, terlebih dahulu Anda harus mampu memimpin diri sendiri. Jadi kalau kita masih suka atau belum bisa mengendalikan emosi kita, ya, kebiasaan yang kurang baik kita, maka berarti kita belum mampu menjadi pemimpin bagi diri kita. Maka di sini dikatakan, jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin, maka terlebih dahulu Anda harus mampu memimpin diri Anda sendiri. Bahkan Rasulullah pernah mengabarkan, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, perang apa yang paling besar? Maka Rasulullah menjawab, apakah perang Badar yang paling besar? Bukan. Ternyata perang yang besar itu, kata Rasul, itu adalah perang melawan hawa nafsu. Yaitu nafsu itu ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah mampu mengendalikan diri, maka itulah bahwa diri kita kita sudah menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Tapi kalau kita belum mampu mengendalikan diri sendiri, maka berarti kita belum menjadi seorang pemimpin. Maka sekali lagi, ayo kita belajar untuk mengendalikan diri kita, ya, memimpin diri kita. Dengan cara apa? Tentunya dilatih pelan-pelan, karena memang kepemimpinan itu ada yang datang langsung bakat dalam diri kita, ada juga yang melalui proses latihan. Ya, nah itu pertanyaan Bu MI tadi akan terjawab kalau kita tadi sudah mampu mengendalikan diri dengan dasar tadi hadis dari Nabi tadi bahwa apa? Perang paling besar itu justru perang melawan hawa nafsu, perang dalam diri kita sendiri. Itu kuncinya, bahwa kita harus mampu melawan, ya, nafsu dan lain sebagainya dalam diri kita. Tentunya dengan apa? Berarti kita mampu mengendalikan diri kita. Kita lanjutkan. Kalau kita sudah mampu mengendalikan diri kita, maka kita harus sama dengan apa? Kita menjadi seorang pemimpin. Kalau kita sudah mampu mengendalikan diri, maka berarti kita boleh dikatakan sebagai seorang pemimpin bagi diri kita. Ya. Nah ini kalau digambarkan seperti ini. Jika Anda sudah menjadi seorang pemimpin, terlebih dahulu memimpin diri sendiri, maka diri Anda sama dengan seorang pemimpin. Jadi pada dasarnya semua manusia ini adalah pemimpin bagi dirinya, baik laki-laki maupun perempuan. Seorang laki-laki pasti selain menjadi pemimpin bagi dirinya, suatu saat kelak ketika usianya sudah mencapai usia untuk pernikahan, baik menurut agama maupun menurut negara, maka dia akan menjadi pemimpin bagi keluarganya. Begitupun seorang ibu, kalian yang perempuan, maka nanti suatu saat pun akan menjadi pemimpin selain bagi diri kita sendiri, akan menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Maka pada dasarnya setiap diri kita adalah pemimpin. Dengan keberhasilan seorang pemimpin, nah tadi dalam pengendalian dirinya masing-masing. Kita akan lihat pemimpin ini akan berkaitan dengan berbagai unsur. Pemimpin, kita sebagai pemimpin maka akan bahwa dirinya akan berhubungan dengan dirinya sendiri. Aku dan diriku. Jadi pemimpin itu akan bertanggung jawab pertama adalah kepada dirinya sendiri. Aku dan diriku. Nah, bagaimana mau memimpin sementara belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya? Nah, begitu kan anak-anak sekalian, para peserta LKS. Kalau mau jadi pemimpin, apakah di ketua OSIS, apakah di sekretaris bidang, apakah di koordinator bidang, maka
harus ya bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Misal, ketika ada kegiatan OSIS, kelas meeting contohnya, pada saat itu juga berbarengan dengan misalnya kegiatan yang lain, maka sebagai pemimpin itu harus tahu prioritas, ya. Mana dulu yang harus dipentingkan, ya. Jadi berarti dia sudah mampu mengendalikan dirinya. Kalau yang memang tidak terlalu penting, maka dia lebih mengutamakan organisasi. Maka berarti dia sudah tahu bagaimana menempatkan posisinya. Aku dan diriku sudah tahu. Jadi sudah tahu mana yang penting bagi dirinya, mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak. Itu yang pertama. Jadi harus tahu dulu siapa dirinya, ya, dan mampu tidak memimpin dirinya. Yang kedua, aku dan dirimu. Dalam sebuah organisasi nanti, pemimpin akan berhadapan dengan atau bertemu dengan personal atau teman-teman dalam sebuah organisasi. Maka kita harus pandai-pandai mengendalikan diri agar kita pun mampu melakukan hubungan dengan teman-teman ataupun anggota organisasi dalam sebuah organisasi. Jadi konteks kita adalah kepemimpinan dalam organisasi, dalam hal ini organisasi OSIS. Itu. Jadi selain tadi sudah mengendalikan diri, aku dan diriku, maka nanti ada pertanyaan lagi, bagaimana aku dan dirimu dengan orang lain? Ya, itu. Nah, selanjutnya dalam sebuah organisasi, maka kita pun harus mampu mengendalikan diri secara kolektif. Artinya apa? Karena organisasi, dari katanya organisasi, organ itu bagian atau organisasi itu kumpulan, bukan satu orang. Tapi organisasi itu kalau kita jabarkan dalam kepemimpinan ini apa? Organisasi itu kumpulan beberapa orang atau kumpulan 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama. Itu yang dinamakan organisasi. Maka tanggung jawab diri kita atau seorang pemimpin itu bukan hanya sama dirinya, tapi sama anggota organisasi yang lain. Makanya di situ ada aku dan kita. Jadi kita di situ artinya apa? Kita harus pandai-pandai, ya, memposisikan diri dalam perkumpulan organisasi itu. Jadi ya, organisasi itu adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang memiliki cita-cita atau tujuan bersama. Jadi untuk memajukan organisasi itu, itulah namanya organisasi. Jadi pertanggungjawaban kita bukan hanya sama diri kita, sama teman sama orang lain, tapi juga sama anggota organisasi yang ada. Itu kita lanjut. Kita lanjutkan ya. Aku dan Tuhanku. Nah, ini yang sangat berat. Kalau kita sudah memilih jalan untuk menjadi seorang pemimpin, maka tadi sebagaimana sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mudah-mudahan tidak salah. Apa? Kullukum ra'in, setiap diri kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalau dari tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah apa? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan pemimpin itu bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati ataupun kapolri dan lain sebagainya, tapi pemimpin adalah termasuk diri kita yang tidak menjabat apapun, adalah termasuk pemimpin, termasuk kalian yang sudah ditunjuk menjadi pengurus OSIS periode 2021-2022 ini, maka adalah pemimpin. Apalagi kalian apa? Sudah diberikan amanah oleh warga atau keluarga besar SMP Negeri 3 Solear untuk memimpin organisasi OSIS,
maka berarti kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada siapa? Tanggung jawabku terhadap diriku, terhadap dirimu, terhadap kita, dan terhadap yang paling besar lagi adalah terhadap Tuhan. Itu yang dinamakan aku dan Tuhanmu. Maka pertanggungjawaban yang paling besar yang kadang tidak disadari oleh para pemimpin, oleh mereka yang menjabat pemimpin, adalah apa? Tanggung jawab terhadap Tuhan. Sekecil apapun itu amanah yang diberikan, kamu menjabat sebagai kalian menjabat sebagai pengurus OSIS, merasa jabatan OSIS itu adalah bukan apa-apa, tidak akan dipertanggungjawabkan. Tapi kelak, insya Allah, kebaikan sekecil apapun dari kepemimpinan kalian maka akan diperhitungkan. Kejelekan apapun, sekecil apapun akan diperhitungkan, apalagi kebaikan. Insya Allah, baru niatnya saja sekarang LDKS, yakin aja kita. Ini baru niat nih LDKS sudah baru dilaksanakan, niatnya untuk memajukan. Yakin sudah dicatat oleh malaikat adalah sebagai satu kebaikan. 1 atau 10 nih ya, mohon maaf. Ya. Maka apalagi kalau dilaksanakan nanti, maka kebaikan-kebaikan itu akan turun kepada kalian pengurus OSIS, dan kemajuan akan akan mendekati, bahkan akan menyelimuti ya SMP Negeri 3 Solear, sehingga SMP Negeri 3 Solear kegiatannya baik akademiknya maupun ekstrakurikulernya maupun kegiatan-kegiatan lainnya, duha, pembiasaan dan sebagainya akan lebih maju, akan lebih berkembang di bawah apa? Koordinasi pengurus OSIS hasil LDKS 2021 yang apa? Yang para pesertanya luar biasa, dengan walaupun hanya dengan virtual tapi telah menunjukkan apa? Dedikasinya. Itu tadi, karena merasa bahwa para pengurus OSIS ini adalah pemimpin yang harus tanggung jawab terhadap diri, terhadap teman, terhadap anggota, dan maupun terhadap Tuhannya. Ini yang paling penting adalah tanggung jawab kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah diberikan amanah, mari kita laksanakan. Dan tetap sekali lagi, sebelum lebih jauh kita melangkah, kenali diri kita masing-masing. Bahwa kenalilah diri kalian, bahwa pada diri kalian adalah ada potensi yang besar untuk memajukan OSIS SMP Negeri 3 Solear menuju sekolah yang luar biasa, menuju sekolah yang mendapat keridhaan dari Allah, sehingga SMP Negeri 3 Solear kelak ya setelah mudah-mudahan cepat pandemi ini selesai, maka SMP Negeri 3 Solear selain kegiatan ekskul dan lain sebagainya, pembiasaan ibadahnya dan sebagainya itu mudah-mudahan lebih berkembang di bawah kepengurusan OSIS tahun 2021-2022. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, syarat-syarat ya menjadi seorang pemimpin. Tapi sebelum itu, dari tadi kita bicara pemimpin. Sebetulnya apa sih pemimpin? Nah, ini kan belum kita ini kan. Nanti kalian akan bisa jawab apa sebetulnya pemimpin. Simpel saja, atau ini berdasarkan pengalaman yang Bapak alami ya. Baik di SMP, dimulai dari SD jadi ketua kelas. Jadi pemimpin itu apa sih? Pada waktu itu dari sisi, mohon maaf, dari sisi postur Bapak paling kecil di kelas, tapi ditunjuk sebagai KM. Apa sebenarnya yang menjadikan? Apakah karena posturnya atau karena fisiknya? Bukan. Ternyata ketika itu begitu ditanya sama gurunya, karena kita mampu. Begitu masuk SMP dipilih lagi jadi ketua kelas, banyak yang lebih besar, lebih pintar. Tapi ternyata dipilih lagi Bapak jadi ketua OSIS waktu itu. Nah, begitu SMA juga sama, terpilih lagi sebagai ketua OSIS. Begitupun ketika kuliah terpilih sebagai gubernur BEM. Apa sebenarnya yang menjadi masalah? Begitu tanya sama teman-teman, ternyata seorang pemimpin itu adalah bukan dari fisiknya ataupun dari apanya, dari materi dan lain sebagainya. Bagaimana pemimpin itu dilihat dari kemampuannya. Kemampuan apa? Nah, ini sebelum ke syarat jadi seorang pemimpin, nanti akan dibahas juga. Kemampuan mempengaruhi orang lain.
Ya, kalau kita lihat contoh Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, luar biasa, seorang pemimpin dunia karena beliau punya wibawa. Begitupun presiden-presidennya yang kesini, Bapak SBY dengan wibawanya, Ibu Megawati dengan wibawanya, Bapak Gus Dur dengan wibawanya, dan sekarang juga Pak Jokowi dengan wibawanya, dengan gaya kepemimpinannya. Maka itulah seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin itu ditunjuk menjadi pemimpin oleh kelompoknya? Karena memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tanpa harus dipaksa dan lain sebagainya. Itulah, kalau kita sudah bisa mempengaruhi orang lain, maka boleh dikatakan dia sebagai pemimpin. Tapi pemimpin yang bagaimana? Nah, nanti kita lihat syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah menumbuhkan motivasi. Yang kedua, di situ harus punya hubungan yang baik, komunikasi, terus bersikap positif. Ketua OSIS mau mengadakan rapat bulanan, karena di OSIS itu ada macam-macam rapat ya. Kalian harus tahu, ada rapat pleno, ya, ada rapat bulanan dan lain sebagainya. Ada anggota bidang yang datang terlambat, misalnya. Maka seorang pemimpin tidak boleh atau kurang pas kalau seorang pemimpin itu menegur di tempat atau di tempat rapat dengan keras atau menyinggung perasaan. Maka seorang pemimpin yang baik, dia harus tahu dulu kenapa si anggota bidang ini datang telat. Maka nanti setelah acara rapat ditanya baik-baik, diobrolkan baik-baik tanpa harus menyinggung perasaannya. Itu seorang pemimpin harus menumbuhkan motivasi. Terus ketika si yang datang telat ini pada rapat berikutnya dia datang tepat waktu, maka pemimpin itu jangan segan-segan atau jangan malu untuk memberikan pujian. Dan pujian itu disampaikan di forum rapat. Ini akan apa? Meningkatkan motivasi dari si anggota yang pernah melakukan kesalahan datang telat tadi. Sehingga itulah tugas pemimpin untuk senantiasa memotivasi dan tidak pesimis. Seorang pemimpin harus optimis, selalu memberikan semangat, dorongan agar apa? Agar anggota atau organisasi yang dipimpinnya itu memiliki spirit yang kuat untuk maju atau untuk melangkah bersama memajukan organisasi OSIS contohnya. Itu syarat yang pertama, harus menumbuhkan motivasi. Syarat yang kedua, bersikap positif. Setiap orang tidak luput dari kesalahan. Hal ini menimpa pada anak buah Anda. Jangan langsung mencecarnya dengan segudang omelan. Selidiki latar belakang permasalahannya. Bersikap proporsional. Jika Anda melakukan kesalahan, tidak perlu ragu atau tidak perlu ragu untuk mengakuinya dan meminta maaf kepada orang-orang terkait. Dan jangan lupa melakukan perbaikan untuk kesalahan tersebut. Maksudnya apa, anak-anak sekalian? Bahwa kalau kalian kelak atau sekarang sudah ditunjuk menjadi pengurus OSIS, kalian terhadap teman atau anggota yang melakukan kesalahan, maka kita tidak bisa atau tidak kurang pas untuk menghakimi, apalagi dengan omelan-omelan, perkataan-perkataan yang kurang baik, sehingga apa? Akan menurunkan rasa percaya diri dari anggota tersebut. Maka sekali lagi, seorang pemimpin yang baik, dia tidak akan ngomel-ngomel, tapi dia akan bertanya dulu, menyelidiki dulu permasalahannya, kenapa si A ataupun si B ini melakukan kesalahan. Selidiki dulu.
tabayun dalam bahasa dalam agama itu. Jadi mencari kebenarannya dulu. Jangan langsung dijudge bahwa dia itu bersalah, apalagi di hadapan orang banyak. Maka sekali lagi pemimpin itu harus bersikap positif. Dan ketika seorang pemimpin melakukan kesalahan, karena apa tadi? Pemimpin juga adalah manusia, al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Pemimpin itu adalah manusia, manusia tidak lepas dari salah dan lupa. Nah, maka ketika seorang pemimpin juga melakukan kesalahan, Anda sebagai pengurus OSIS melakukan kesalahan, maka Anda pun minta maaf kepada bawahan. Dengan Anda meminta maaf kepada bawahan bukan berarti menurunkan derajat atau harga diri Anda, justru malah meninggikan derajat dan harga diri Anda. Kekurangan dari anak buahnya, anggotanya yang pemarah ini, agar menjadi suatu amarah yang positif. Suatu amarah yang positif contohnya apa? Maka orang yang pemarah seperti ini, maka dia akan diberikan tugas, dan selalu diingatkan oleh pemimpin bahwa dalam memberikan tugas Anda harus tegas, Anda harus jelas. Maka karakter pemarah di situ akan berubah menjadi positif ketika seorang pemimpin bisa mengarahkan anak buahnya dan memberikan tanggung jawab dengan karakter pemarah tadi, tapi dirubah karakter pemarahnya menjadi karakter yang tegas, bukan pemarah tapi tegas dan tidak pelin-pelan. Ini tugas dari seorang pemimpin untuk meluangkan waktu, ya, untuk meluangkan waktu mengenal bawahannya. Dan sekali lagi ingat bahwa anggota yang dipimpinnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Gitu. Ya. Jadi kalau kalian jadi ketua OSIS maupun ketua kelas di kelas, maka kalian jangan langsung menjudge, tapi luangkan waktu untuk mengenal apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh anggota kita atau anak buah kita. Itu yang pertama. Yang berikutnya, dalam hubungan baik ini juga, selain kita harus mengenal, nah tujuan untuk mengenal ini kenapa? Tujuannya apa? Agar apa? Kita melakukan cooking, ya, menjadi mengambil, coach itu pelatih atau pemimpin, ya, untuk mengambil sebuah kebijakan yang tepat sasaran, ya, coach itu ya, pelatih kan yang melatih, ya, melatih diri kita untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat sasaran. Jangan sampai ada tadi yang pemarah, akhirnya kita judge bahwa orang itu tidak baik, akhirnya kita pecat. Ternyata di balik itu si anggota yang kita anggap pemarah itu ternyata punya potensi yang luar biasa. Akhirnya kita menyesal. Kenapa? Karena kita tidak mengenal terlebih dahulu anak atau bawahan yang kita ambil kebijakan tadi, sehingga coach yang kita ambil itu tidak tepat sasaran. Menyesal, ya, orang yang berpotensi kita keluarkan dari organisasi hanya karena apa? Kita tidak melakukan yang tadi, interpersonal, tidak melakukan meluangkan waktu, mengadakan hubungan secara pribadi, mengenal anak buah kita lebih jauh. Nah, ini yang sering terjadi dalam sebuah organisasi. Kita hanya menjudge, ini tidak pernah hadir rapat, oh ini pemalas. Padahal kita tidak tahu sebenarnya apa yang menjadi permasalahan, kenapa dia datang terlambat ataupun tidak pernah hadir dalam sebuah rapat organisasi. Inilah yang dinamakan hubungan baik. Maka kalau kita melihat contoh zaman Rasulullah SAW pun, mohon maaf bagi yang non-muslim, ini sering dicontohkan pada zaman Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah seorang yang dulu pada zaman jahiliyah luar biasa, orang yang sangat terkenal,
Artinya galak, tegas Abu Bakar. Ketika mau salat pun apa? Bagi makmum yang tidak mau lurus, beliau mengeluarkan pedang, hanya menunjuk saja supaya saf rapi, tegas, tapi tidak pemarah lagi. Amarahnya dirubah kepada hal yang positif tadi, jadi yang tegas. Ya. Ini seorang pemimpin harus mampu memahami karakteristik dari orang yang dia pimpin. Dalam hal ini adalah dalam sebuah organisasi OSIS. Berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi. Ya. Anggota atau bawahan sebaik apapun akan kehilangan arah bila dibiarkan. Bila dibiarkan jalan dalam gelap, sebagai pemimpin Anda perlu menerangkan sejelas mungkin tentang tujuan bersama yang hendak diraih. Dilihat dan apa yang hendak diraih dan strategi pencapaiannya. Tuh. Jadi seorang pemimpin tidak boleh membiarkan organisasi yang dipimpinnya dalam hal ini dengan anak buahnya ataupun anggota organisasinya dibiarkan melangkah dengan sendiri tanpa arahan. Walaupun di sini sudah ada tadi yang dinamakan ADART. Ya. Jadi seolah-olah anggotanya itu dibiarkan berjalan dalam kegelapan. Kira-kira kalau kita jalan gelap, mungkin tidak akan terperosok. Sangat mungkin jawaban. Kalau tidak terperosok, minimal kepentok. Ya. Kenapa? Kalau kita mending kalau jalannya di tengah lapangan yang luas. Coba kalau di jalan yang sempit, maka kita akan terperosok. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, bahwa baik bahwa anak sekalian menjadi seorang pemimpin, Anda harus ya membimbing anak yang dipimpinnya, jangan dibiarkan sehingga apa? Tidak salah arah. Arahkan semua anak buah atau anggota untuk menuju satu tujuan, yaitu tujuan organisasi yang ingin dicapainya. Maka moto daripada OSIS SMP Negeri 3 Solear adalah siap pemimpin dan siap dipimpin. Ya, itu. Baik, kita berikutnya. Nah, syarat menjadi seorang pemimpin juga adalah kita harus mau turun ke lapangan. Selain tadi memberikan contoh ini juga adalah salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Turun gunung. Kalau ada suatu pekerjaan, bukan berarti kita harus hanya menyuruh, menunjuk dan lain sebagainya. Pemimpin jangan canggung-canggung untuk turun, ya, melakukan bertanggung dan lain sebagainya. Maka pemimpin itu tidak usah takut untuk turun dan memberikan contoh. Maka ketika apa yang dilakukan oleh pemimpin beserta anggotanya itu tercapai tujuannya, maka anggotanya akan memberikan penghargaan yang luar biasa bagi pemimpinnya, penghormatan yang tinggi terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Maka sekali lagi, pemimpin yang baik adalah mau turun ke gunung. Mau turun gunung itu artinya apa?
apa? Turun ke lapangan dan memberikan contoh dalam melakukan apa yang menjadi tugas daripada organisasi yang dipimpinnya. Itu yang dimaksud dengan turun gunung. Syarat yang terakhir adalah problem solver. Simpulannya bahwa seorang pemimpin, anak-anak sekalian, kalian ketika nanti diberikan amanah untuk menjadi pengurus OSIS, maka mulailah kalian itu harus bisa memberikan keputusan yang penting. Dan tadi yang Bapak sampaikan adalah bisa mencari jalan keluar atau solusi, bukan menambah masalah tapi menyelesaikan masalah. Itulah pemimpin yang baik. Dan jangan sekali-kali kalian pelin-pelan. Maka seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan, dalam menyelesaikan sebuah masalah harus tegas. Kenapa? Dengan ketegasan yang dilakukan, seorang pemimpin akan memberikan rasa kepercayaan diri kepada anggotanya bahwa apa yang diputuskan oleh pemimpin itu adalah sudah melalui perhitungan yang matang. Dan yakini bahwa seorang pemimpin itu adalah nahkoda, ibaratkan nahkoda sebuah kapal, atau supir dalam sebuah kendaraan, atau pilot dalam sebuah pesawat yang akan membawa kapal besar. Kapal besarnya adalah OSIS SMP Negeri 3 Soler itu ke arah yang benar. Kalau pelin-pelan, maka kendaraan ini akan oleng ke sana kemari mengikuti arus, ya, sehingga sehingga organisasi tujuannya tidak akan tercapai, sehingga akan terombang-ambing kapalnya di tengah lautan, atau dalam perjalanannya OSIS ini akan berada di tengah-tengah terombang-ambing sehingga tujuannya tidak tercapai. Pengurusnya banyak yang mengundurkan diri dan lain sebagainya. Ini akibat apa? Akibat seorang ketua OSIS atau pemimpin yang pelin-pelan, yang tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Mungkin sebelum Bapak akhiri, Bapak yang bertanya dulu ke panitia. Bagaimana panitia? Udah cukup waktunya? Ya, itu barangkali anak-anak sekalian. Problem solver udah. Baik, kita lanjutkan sedikit sebelum masih ada waktu ya, panitia minta izin. Hasil yang diharapkan, ya. Satu, perlunya pelatihan kepemimpinan. Ya, adanya kesatuan persepsi atau perlunya pelatihan dalam kepemimpinan. Jadi kalian harus berlatih. Fungsi pemimpin dan kerjasama yang lebih sinergi. Jadi kalian harus bersinergi. Ya, sinergi itu harus sama, ya, selaras tadi. Terus pengertian tipe-tipe dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Nanti akan kita bahas. Adanya pemahaman diri dalam pola kepemimpinan. Nah, ini kita ya, loncat ya. Nah, ini kepemimpinan. Pengertian. Proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Ini yang dinamakan kepemimpinan. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, bahwa seorang pemimpin adalah harus mampu mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok di organisasi. Artinya, Anda dikatakan memiliki jiwa kepemimpinan ketika Anda sudah mampu menggerakkan bawahan tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur apalagi sampai kekerasan. Maka ketika ucapan kita dilaksanakan oleh anggota atau bawahan kita, maka berarti kita memiliki
jiwa seorang pemimpin atau kepemimpinan kita sudah melekat pada diri kita. Jadi sudah memiliki kemampuan mempengaruhi aktivitas-aktivitas kelompok. Contoh kecil, misalnya kita sebagai seorang kakak nyuruh adiknya untuk membelikan sesuatu, adiknya diam saja, berarti kita belum mampu mempengaruhi adik kita, berarti kita belum menjadi memiliki sifat pemimpin. Tuh. Jadi kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok. Nah ini kita persingkat tipe-tipe pemimpin. Autokrasi. Mengandalkan pada kekuatan kekuasaan. Autokrasi ya, menganggap dirinya paling berkuasa. Ini jangan dalam sebuah organisasi menganggap dirinya paling hebat, ini berarti autokrasi tipenya. Keras dalam mempertahankan prinsip. Boleh keras prinsipnya dengan dasar yang kuat. Ini dalam tipe autokrasi. Jauh dari para bawahan, membedakan dirinya. Jadi ketua OSIS dengan bawahannya, saya ketua OSIS sama bawahan. Jadi apa-apa tergantung dari ketua. Jauh dari para bawahan, perintah diberikan secara paksa. Pokoknya rapat hari Minggu, nggak rapat, nggak boleh. Nah itu autokratis dari atasan. Ya, ini tipe autokratis. Cocok nggak dengan kita? Nah, kita lihat aja kalau cocok. Kita lihat tipe pemimpinnya. Yang kedua, tipe laissez-faire, memberi kebebasan kepada para bawahan. Nah, jadi pemimpin tidak terlibat dalam kegiatan. Ini diserahkan ke bawahan semua. Semua pekerjaan tanggung jawab dilimpahkan kepada bawahan. Tidak mempunyai wibawa, tidak ada koordinasi dan pengawasan yang baik. Jadi ini tipe yang laissez-faire, semuanya diserahkan ke bawahan. Turun gak mau, kerja bakti gak mau, semuanya bawahan, sehingga oleh bawahan disepelekan. Jadi misalnya kalian di ketua OSIS ataupun pengurus sekbid hanya nyuruh saja ke kelas tanpa memberikan turun langsung. Maka ini adalah tipe laissez-faire, memberikan kebebasan semua kepada bawahan tanpa tanggung jawab untuk mengawal kebijaksanaan untuk memberikan tugas tersebut. Tidak mempunyai wibawa yang tipe laissez-faire ini. Berikutnya tipe paternalistis atau paternalistik. Ini paternalistik ini seperti kebapaan. Gimana sih menjadi seorang bapak? Ya, selalu melindungi. Ya, memperlakukan bawahan sebagai orang yang belum dewasa, kayak kanak-kanak saja. Ya, misalnya mengerjakan ini diberikan contoh dulu, dibimbing dulu terus ya, terus selalu memberikan perlindungan. Keputusan ada di tangan pemimpin. Jadi bawahan dianggap sebagai namanya seperti ibarat hubungan bapak dan anak. Jadi anak itu tidak memiliki keputusan, semua ada di pemimpin, ada di ketua OSIS. Jadi seolah-olah ketua OSIS inilah yang paling bertindak sebagai bapak, mengayomi, melindungi, ya. Dan anggotanya dianggap belum dewasa, belum mampu dilepas, sehingga ketua OSIS harus mendampingi. Militeristik ini penuh dengan apa? Nah, tipe kepemimpinan yang dalam komunikasi menggunakan saluran formal, bahkan dalam militer siap, laksanakan dan lain sebagainya. Itu tegas, menggunakan sistem komando atau perintah, laksanakan. Itu kalau organisasi menggunakan kepemimpinan militeristik. Segala sesuatu bersifat formal, harus duduk siap dan lain sebagainya. Pakaian harus formal dan lain sebagainya. Disiplin yang tinggi dan kadang bersifat kaku. Ketemu kalau militer itu harus formal. Dalam OSIS juga seperti apa misalnya? Nah itu berarti tipe pemimpinnya yang militeristik. Misalnya ketemu ketua OSIS bukan salam, tapi harus hormat. Ada itu. Waktu bapak jadi pemimpin baret kuning ada kegiatan baret kuning juga di siswa. Nah itu ada tipe militeristik. Duduknya harus duduk siap dan sebagainya.
cuma cenderung kaku. Yang berikutnya, tipe demokratis. Nah, ini tipe yang cenderung banyak digunakan sesuai dengan asas demokrasi di negara kita atau ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila yang mengutamakan demokrasi Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Maka tipe demokratis adalah selalu berpartisipasi aktif dalam organisasi. Itu demokratis. Selalu hadir, memberikan saran dan lain sebagainya. Bersifat terbuka, artinya terbuka untuk siapa, seluruh anggota, untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan idenya, gagasannya dalam rangka memajukan organisasi. Terus apa? Bawahan diberi kesempatan untuk memberikan saran dan ide-ide baru. Jadi anggota diberi kebebasan untuk berinovasi, berkreasi, berpikir kritis untuk menyampaikan ide-ide dalam memajukan organisasi. Yang berikutnya, dalam pengambilan keputusan diutamakan untuk musyawarah mufakat. Hal ini sejalan dengan demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Nah, inilah tipe demokrasi yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kepemimpinan di organisasi OSIS SMP Negeri 3 Soleil. Selalu demokratis, memberikan kesempatan kepada siswa maupun anggota ataupun pengurus untuk mengembangkan ide-ide. Yang terakhir adalah menghargai potensi individu. Pada dasarnya semua manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi akliyah dan jasadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan penghargaan terhadap mereka yang pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki dalam organisasi siswa intrasekolah melalui bidang masing-masing. Ada namanya bidang kreasi dan bidang seni dan daya kreasi ini, ya. Nah, itu ada. Bidang jasmani dan itu juga ada, dan bidang kerohanian juga ada. Nah, itu silakan untuk mengembangkan. Yang terakhir adalah tipe kepemimpinan open leadership, yaitu tipe ini sama dengan apa? Tipe demokratis. Tapi apa? Tipe ini cenderung dalam pengambilan keputusan ada di tangan pemimpin seorang. Jadi bedanya apa? Kalau demokratis di tangan keputusan bersama-sama musyawarah mufakat, kalau open leadership adalah di tangan pemimpin keputusannya, walaupun prosesnya secara demokratis. Baik, kalau kita rangkum, maka kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi pada intinya organisasi ini adalah tujuannya apa? Bagaimana pemimpin ini bisa mengarahkan para anggotanya, semua usaha organisasinya untuk mencapai tujuan organisasi. Itulah yang dinamakan dengan kepemimpinan efektif, mampu mengarahkan semua usahanya untuk mencapai tujuan. Sehebat apapun, kalau tujuannya tidak tercapai, maka itu belum merupakan kepemimpinan yang efektif. Berikutnya, pemimpin adalah inti daripada manajemen. Ini berarti manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Maka sekali lagi tidak akan lepas bahwa dalam manajemen pemimpin adalah memegang kunci utama. Ketika dalam sebuah organisasi sudah terbentuk pemimpin yang tadi, yang sudah matang, sudah memenuhi syarat-syarat, maka insya Allah dalam sebuah organisasi itu akan muncul manajemen yang baik, yang pada akhirnya ketika manajemen itu sudah baik, sudah bagus, maka akan mewujudkan tujuan organisasi itu. Sehingga apa? Roda organisasi akan berputar dengan pesat, sehingga apa? Tujuan organisasi akan tercapai dengan cepat dan semua anggotanya akan memiliki kemampuan dan daya saing dengan organisasi-organisasi lainnya. Nah, ini tugas dan peran pemimpin.
pemimpin bekerja dengan orang lain. Maka pemimpin adalah pemegang bertanggung jawab dan bertanggungjawabkan akuntabilitas. Jadi pemimpin itu tidak dapat bekerja sendiri, maka dia bekerja dengan orang lain. Tidak ada orang yang mampu mengerjakan segala sesuatunya. Jadi kalau ada pemimpin yang mengerjakan segala sesuatunya sendiri, maka belum tentu itu adalah menjadi seorang pemimpin. Maka pemimpin harus berbagi, membagikan pekerjaan. Dengan apa? Dengan job description yang jelas terhadap semua anggota-anggotanya. Jangan sampai ada anggota yang tidak kebagian tugas. Ini pemimpin yang baik mampu bekerja dengan orang lain. Ya. Pemimpin adalah pemegang tanggung jawab dan bertanggung jawab. Itu akuntabilitas. Pertanggungjawaban apapun adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Dalam militer bahkan dikatakan tidak ada tentara yang tidak ada prajurit yang salah. Yang salah selalu pemimpin. Ini artinya apa? Pemimpin itu mempertanggungjawabkan. Ya, itu dalam militer. Sama dalam organisasi pun pemimpin adalah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Ya. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Jadi tujuannya apa? Tapi di antara tujuan itu tentunya tidak bisa semua dilaksanakan secara bersamaan. Harus membuat prioritas. Mana yang lebih utama dulu? Ya, diprioritaskan. Mana nih kegiatan yang utama dulu nih? Maka seperti yang sekarang dilaksanakan LDKS dulu kegiatan utama sebelum kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya kegiatan kelas meeting dan lain sebagainya, kita tidak prioritaskan, tapi LDKS dulu. Agar apa? Anggota organisasi memiliki bekal kepemimpinan yang mumpuni untuk memimpin organisasi OSIS. Prioritas. Pemimpin terus berpikir secara realistis dan konseptual. Ya, pemimpin harus berpikir secara analitis. Analitis itu artinya apa? Penuh dengan perhitungan. Jangan main membuat pemikiran yang spontan, tapi dianalisis dulu. Apa nih kerugiannya, apa kekurangannya, kelemahannya, dan konseptual. Dituangkan dalam sebuah konsep. Jangan hanya angan-angan saja. Itu pemimpin. Tugas dan perannya. Manajer adalah seorang mediator. Karena seorang pemimpin adalah seorang mediator yang memediasi, menengahi. Ketika ada permasalahan, ketika ada sengketa di antara anggota, maka pemimpin harus bertindak sebagai mediator, bukan malah menjadi kompor. Ya, bukan mediator tapi kompor. Jangan. Maka pemimpin harus menjadi mediator, menengahi, merangkul. Bagaimana agar apa? Permasalahan itu cepat selesai, tidak malah berlarut-larut sehingga menimbulkan keretakan dalam organisasi itu sendiri. Yang terakhir, pemimpin membuat keputusan yang sulit. Tugas dan peran pemimpin itu memang membuat keputusan yang sangat sulit. Ya, kalau memang keputusan itu harus diambil, maka pemimpin pun harus siap untuk itu membuat keputusan yang sulit. Ketika di tengah pandemi seperti sekarang, apa yang harus dilakukan? Ini kan keputusan yang sulit. Banyak dilakukan oleh para pemimpin kita. Bagaimana mereka harus mengambil keputusan yang sulit. Tapi itulah tugas dari para pemimpin untuk membuat sebuah keputusan walaupun itu dianggap sulit. Tapi apa? Tentunya dengan proses tahapan-tahapan yang sudah dilalui seperti yang tadi sudah kita bahas bersama, yaitu melalui kepemimpinan demokratis, dibicarakan bersama. Nih. Berikutnya, prinsip-prinsip kepemimpinan. Mohon panitia kalau nanti sudah waktunya ini diingatkan saja. Pemimpin adalah orang yang belajar seumur hidup. Maka pada dasarnya manusia pun sama, apalagi seorang pemimpin belajar sepanjang hayat. Sama seperti hadis Nabi ya, utlubul ilma minal ilal adi. Artinya apa? Tuntutlah ilmu dari semenjak buaya sampai kita ke liang lahat. Berarti apa? Seorang pemimpin adalah orang yang harus belajar sepanjang seumur hidup. Kenapa?
Benak daripada pemimpin itu harus selalu terisi dengan informasi-informasi terkini. Informasi terkini akan terisi apabila kita mau belajar seumur hidup. Kalau seorang pemimpin merasa dirinya hebat, tidak mau belajar, maka dia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era sekarang. Maka sekali lagi, prinsip kepemimpinan adalah seorang yang belajar, selalu belajar seumur hidup. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Jadi seorang pemimpin itu harus menyadari bahwa dalam kepemimpinan itu pelayanan yang diutamakan, bukan penghargaan dari orang lain. Jadi kalau Anda menjadi pengurus OSIS, jangan ingin dihargai, jangan ingin dihormati, tapi sejauh mana Anda berkhidmat kepada anggota OSIS SMP Negeri 3 Solear. Jangan ingin dihargai, dipuji dan sebagainya, tapi bagaimana orientasinya, pandangannya adalah pada pelayanan. Kalau saya sudah melayani anggota SMP Negeri 3 Solear, maka otomatis penghargaan, penghormatan itu akan ada dengan sendirinya. Maka orientasinya kita rubah, ya, perspektifnya kita rubah. Jadi jangan ingin dihormati, tapi pelayanan yang kita utamakan, ya. Tuh. Yang ketiga, membawa energi yang positif. Pemimpin, Anda sebagai pengurus OSIS harus menjadi contoh, membawa energi positif bagi siapa? Bagi seluruh siswa SMP Negeri 3 Solear. Dengan cara apa? Tunjukkan prestasi. Tunjukkan bahwa OSIS SMP Negeri 3 Solear pengurusnya hebat-hebat. Di kelas menjadi suri tauladan, jadi peringkat semua. Maka ini akan memberikan energi yang positif, bukan energi yang negatif. Jangan sampai pengurus OSIS di kelasnya jadi peringkat paling belakang. Ini energinya negatif. Wah, bahaya. Masa pengurus OSIS peringkat terakhir? Nah, tapi kalau energinya positif, Anda meraih peringkat 3 besar atau 10 besar, akan memberikan motivasi buat teman-temannya. Percaya pada orang lain. Terus keseimbangan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Belajar dengan ibadah. Ini memberikan energi yang positif buat diri kita sebagai pemimpin. Melihat kehidupan sebagai tantangan. Jadi jangan sampai Jadi tantangan ini dijadikan adalah kesempatan. Jangan tantangan dibuat sebagai suatu hal yang menakutkan, tapi buatlah kehidupan menjadi tantangan, dan tantangan ini adalah sebagai kesuksesan ke depan. Sinergi artinya harus seiring, ya. Seorang pemimpin harus memiliki prinsip sinergi, menyeimbangkan, ya, dengan semua pengurus, dengan semua anggota dan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah ini. Jadi kalian harus sinergi, beriringan, sejalan. Jangan sampai sekolah program Kurasaki, tapi OSIS tidak punya program Kurasaki. Ya, bahkan pengurus OSIS misalnya bawa makanan dan minuman ke kelas. Ini tidak sinergi nantinya. Maka seorang pemimpin harus sinergi. Dan yang terakhir adalah untuk menumbuhkan energi yang positif, maka latihan mengembangkan diri sendiri. Latihan mengembangkan diri sendiri ini tentunya bukan hanya sekali, terus dan terus. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Pengembangan diri kita harus selalu kita kembangkan. Banyak ikuti kegiatan-kegiatan yang positif, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun dalam lingkungan keluarga. Ini akan membantu kalian dalam mengembangkan diri kalian, sehingga memiliki wawasan, memiliki skill atau life skill yang mumpuni untuk nanti setelah jadi pengurus OSIS kalian akan terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulannya, efektivitas atau performa sebuah organisasi ditentukan oleh kondisi dan karakter setiap individu yang ada di dalamnya.
ya, bagaimana pola pikirnya, bagaimana perilakunya, komunikasi, ya, dan kerjasama yang terjadi dalam sebuah tim, baik kecil maupun besar, sangat memegang peranan penting dalam membentuk performa organisasi tersebut. Berarti apa? Kesimpulannya tadi disebutkan bahwa kondisi karakter setiap individu yang ada di dalamnya. Kalau di dalam organisasi itu semua anggotanya memiliki karakter berbeda, pola pikirnya sama, perilakunya menjadi sama, berkomunikasi dengan harmonis, maka akan menumbuhkan kerjasama, dan dengan kerjasama itulah akan menciptakan atau mewujudkan tujuan bersama, sehingga tercapailah tujuan daripada organisasi yang dipimpin oleh pemimpin tersebut dan mengantarkan anggotanya pada tujuan bersama itu. Nah, itulah kesimpulan kita pada siang hari ini terkait materi kepemimpinan. Dan untuk season berikutnya, sesuai dengan arahan dari panitia LDKS, maka kita adakan season tanya jawab. Untuk termin yang pertama dipersilakan untuk berapa orang panitia? Satu aja. Karena mengingat waktu kita yang sudah semakin siang dan Bapak juga harus ke tempat lain, ya, tempat lain. Untuk itu, untuk season tanya jawab dibuka untuk kepada anak-anakku melalui tim teknis. Dipersilakan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Ya, baik. Ya, baik. Anak-anak. Selama pemateri pemimpinan tadi, adakah yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ini pengurus OSIS Tidak, Mister. Tidak, Pak, tidak. Bikin. Tapi kalau ada yang bertanya di grup saja. Di grup Classroom. Baik, masih Bapak berikan kesempatan beberapa detik kalau ada yang mau ditanyakan. Kalian adalah pemimpin, harus kritis, harus memiliki ide-ide, ya, dan kreatif, ya. Jangan sampai bertanya, bertanya aja bingung mau apa yang ditanyakan. Pemimpin harus berpikir kreatif, ya, inovatif. Baik, kalau tidak ada, nanti kalian bisa bertanya nanti di grup Classroom yang nanti akan dikelola oleh tim teknis. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang memang ataupun karena mungkin teknis yang sedikit ini namanya virtual, jadi Bapak maklumi, mungkin banyak pertanyaan yang ingin kalian tanyakan terkait dengan kepemimpinan, terutama tipe-tipe kepemimpinan dan permasalahan-permasalahan dalam kepemimpinan. Ya, barangkali silakan nanti kalian pertanyaannya disampaikan melalui grup Classroom yang sudah berjalan dan akan disampaikan ataupun nanti dikelola oleh tim ataupun oleh panitia LDKS virtual ini.
Cukup kan itu? Baik, dari Bapak selaku pemateri pertama, ini sekali lagi Bapak mohon maaf lahir dan batin apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan atau tidak sepantasnya terucap dalam pertemuan kali ini. Itu semata-mata kebodohan daripada Bapak sebagai manusia. Dan apabila ada hal-hal ayat-ayat Allah yang benar, yaitu memang semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada anak-anakku maupun semua pihak yang menyaksikan ataupun melihat kegiatan LDKS SMP 3 Solear ini, apabila ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya sebagai penyampai materi dalam kesempatan LDKS ini secara pribadi mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa semoga setelah selesai acara ini maka kalian dapat mengambil hikmahnya, hal yang baiknya kita terapkan, hal yang positifnya kita terapkan untuk mengembangkan dan memajukan kegiatan di SMP Negeri 3 Solear yang kita cintai ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS SMP 3 Solear siap memimpin. Warahmatullahi wabarakatuh. OSIS SMP 3 Solear siap memimpin dan siap dipimpin. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Hoi. Minumnya Pak. Ya. Boleh tuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Supriadi SMM. Untuk acara berikutnya yaitu istirahat. Insya Allah yang akan kita lanjutkan materi yang kedua yaitu pada pukul 13.00 atau pukul 1 siang. Jadi dimohon untuk peserta beristirahat terlebih dahulu. Sekali lagi materi 2 akan disampaikan pada pukul 13.00. Sekian, terima kasih.